Jadi tuan-tuan yang ya kekuasaan mereka lah, direktur. Hai Tem, selamat datang kembali di channel ini, channel yang akan membahas sejarah dunia yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke Tem, sebelumnya kita telah membahas ekspedisi yang dilakukan oleh Belanda. Nah, di situ terdapat dua ekspedisi. Ekspedisi pertama yang dipimpin oleh De Houtman dan ekspedisi kedua yang dipimpin oleh Van Dijk. Nah, setelah itu terjadilah tuh ekspedisi-ekspedisi berikutnya yang dikirim oleh perusahaan-perusahaan di Belanda dan membuat terbentuknya VOC. Oke, sebelum lebih lanjut, gue bakal selalu mengingatkan jangan lupa subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, komen di bawah hal yang kurang atau kalian ingin gue bahas sejarah apa. Share juga video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama sejarah-sejarah yang ada di dunia ini. Gue juga ada di media sosial lainnya, di Instagram dan di Twitter. Linknya gue taruh di deskripsi. So, kita dengarkan intronya terlebih dahulu. Vereni de Oost-Indische Company. Semoga gue betul ucapannya, soalnya itu bahasa Belanda. Yang lebih kita kenal sebagai VOC, itu yang terkenal di Indonesia. VOC merupakan sebuah kongsi dagang atau persekutuan perkumpulan perdagangan yang ada di Belanda untuk Hindia Timur. Didirikan pada abad 17 atau lebih tepatnya di tahun 1602 di Amsterdam. Nah, apa yang mendasari terbentuknya VOC? Jadi setelah Van Dijk berlayar ke Nusantara dan pulang membawa rempah-rempah dan keuntungan yang sangat besar, akhirnya kapal-kapal perusahaan dagang di Belanda mengirim kapal-kapalnya ke Nusantara dalam mencari rempah-rempah untuk diperjualbelikan di Eropa. Banyaknya keuntungan ini pun memikat perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di Belanda. Namun persaingan yang dilakukan oleh pengusaha di Belanda pun tidak sehat. Ini mengakibatkan harga yang terlalu naik di Eropa dan keuntungan yang sangat sedikit. Nah, pemimpin-pemimpin perusahaan pun sudah melihat bibit-bibit persaingan ini. Akhirnya setiap di daerah di Belanda kayak di Amsterdam dan di daerah lainnya pun mendirikan kongsi-kongsi dagang, persekutuan dagang mereka, tapi di tiap-tiap daerah mereka. Hanya sekedar kayak di Amsterdam, di daerah wilayah lain. Nah, setelahnya terjadi kedamaian di situ. Akan tetapi tidak berlangsung lama, kekacauan pun kembali. Perselisihan antar wilayah pun terjadi lagi. Nah, akhirnya salah satu anggota parlemen Belanda yang bisa disebut sebagai Staten General mengusulkan perusahaan yang saling bersaing itu digabungkan menjadi sebuah perusahaan besar untuk perdagangan mereka. Penggagas berdirinya kongsi dagang ini yaitu bernama Johan van Oldenbarneveldt. Nah, van Oldenbarneveldt ini pun mengajukan usulan agar para pedagang Belanda bersatu untuk sebuah serikat dagang. Maka pada tanggal 20 Maret 1602, atas prakarsa Pangeran Maurice dan Johan van Oldenbarneveldt, terbentuklah Vereni de Oost-Indische Company atau singkatannya bisa kita sebut VOC. Pengurus di pusatnya pun terdiri dari 17 direktur yang bisa disebut The Heren 17. Nah, 17 ini gue nggak tahu bahasa Belandanya apa ya. Nggak mungkin kan mereka ngomong The Heren 17. Jadi kita sebut The Heren 17 yang bisa diartikan sebagai tuan-tuan 17. VOC sendiri memiliki hak istimewa. Hak istimewanya pun tercantum pada oktori atau piagam pada tanggal 20 Maret 1602. Adapun hak-hak istimewa mereka seperti hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens, serta menguasai perdagangan untuk kepentingannya sendiri. Nah, VOC sendiri pun memiliki hak kedaulatan sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara. Adapun hak kedaulatannya pun yang pertama mempunyai dan memelihara angkatan perang, yang kedua menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, yang ketiga merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, yang keempat memerintah daerah-daerah tersebut, yang kelima menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri, dan yang keenam memungut pajak. Nah, kalau kalian lihat video-video baru ini ada yang muncul di TikTok atau di Instagram, itu ada seorang pemuda yang mendapatkan emas dari neneknya atau apa gitu. Nah, itu salah satu mata uang yang ada di VOC, jadi berbentuk emas.
Di awal operasinya VOC pun The Haren 17 ini menangani seluruh urusan VOC dari Amsterdam. Jadi kalau misalnya mereka ada masalah di India atau di apa, itu yang ngurus tuh cuma di Amsterdam. Tapi mereka sadar bahwa hal ini sangat sulit. Jarak tempuh Amsterdam ke Nusantara pun sangat jauh. Amsterdam ke daerah-daerah lainnya pun sangat jauh. Kalau ada masalah, mereka harus berlayar dari Amsterdam ke wilayah yang memiliki masalah itu. Dan itu menempuh jarak yang cukup lama, mungkin setahunan atau 2 tahun lebih. Dan di awal kedatangannya VOC ke Nusantara pun, VOC lebih sibuk memerangi Portugis daripada pedagang. Karena jalur-jalur perdagangan di Nusantara masih dikuasai oleh Portugis. Agar bisa menangani urusan perdagangan dan ekspansi yang lebih baik, maka pada tahun 1610 diciptakanlah sebuah jabatan, yaitu jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal yang memerintah di Hindia ini dipilih oleh Dewan Hindia. Gubernur Jenderal yang pertama bernama Pieterbos. Di awal pemerintahnya, markas VOC itu berada di Ambon. Akan tetapi Pieterbos ini memiliki pandangan bahwasannya Ambon ini bukan wilayah yang strategis dalam jalur perdagangannya. Akhirnya dipindahkanlah markas VOC ke wilayah Banten agar lebih strategis dan bisa menghubungkan perdagangan ke wilayah-wilayah di Asia lainnya. Dengan semakin majunya perdagangan di Batavia, VOC yang sebelumnya pedagang di wilayah lainnya seperti di Burma, India, atau Cina, akhirnya pun mulai memusatkan perdagangan mereka di Jawa. Meski demikian, perdagangan yang dilakukan Belanda di wilayah Asia lainnya seperti di Burma, India, dan di Cina tetap dijalankan walaupun tidak menjadi prioritas utama mereka. Di Nusantara sendiri pun wilayah Jawa, Ambon, dan Banda dijadikan pusat perhatian VOC. Nah, lalu pada tanggal 1641 VOC pun berhasil menaklukkan Portugis di Malaka. Dengan direbutnya Malaka, kedudukan VOC pun semakin kuat di Nusantara karena Malaka bisa dijadikan sebagai pangkalan angkatan lautnya. Kalau kita lihat, Malaka itu wilayahnya berada di antara Aceh dan Malaysia, di bagian atasnya Sumatera. Nah, jadi kalau misalnya mereka sudah mendapatkan Malaka, Belanda pun tidak perlu memutar kapalnya jauh dan bisa melewati Selat Sumatera itu lebih mudah. Kalau misalnya mutar lebih jauh kan lebih lama. Nah, kalau dulu sebelumnya mereka memutar atau kalau melewati Selat Sumatera itu pun secara diam-diam. Nah, setelah berhasil merebut Malaka pada tahun 1641, VOC akhirnya memutuskan memusatkan perdagangan mereka hanya di Nusantara. Ya, kita tahu lah wilayah Nusantara itu kaya akan rempah-rempah. Jadi mereka cukup memusatkan perdagangan mereka di Nusantara. Dari Malaka sendiri, VOC pun mengadakan pengawasan terhadap jalannya perdagangan di Selat Malaka. Segala arus perdagangan di Malaka harus disalurkan ke Batavia sehingga kota Batavia pun menjadi bandar yang semakin ramai. Setelah itu, VOC pun berkembang pesat dan menjadi kongsi dagang atau perusahaan dagang yang sangat besar di dunia, khususnya dalam penjualan rempah-rempah. Akan tetapi, di balik kemegahan dan kekuasaannya VOC ternyata memikul banyak utang. Biaya menumpas pemberontakan yang terjadi di wilayah-wilayah Nusantara dan juga korupsi menyebabkan VOC tidak mampu lagi memikul beban utang mereka. Para pengkritik pun memperolok VOC sebagai kependekan dari Vergen Orden Corruptie. Semoga juga betul karena itu bahasa Belanda yang bisa kita artikan runtuhnya karena korupsi. Nah, akhirnya pun VOC meminta bantuan kepada pemerintah Belanda. Pada akhir abad 18, VOC mengalami kebangkrutan dan keruntuhan. Segala milik dan utang VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Jadi berdirinya VOC ini hampir mau 1 abad, walaupun belum 1 abad. Nah, tadi itu cerita tentang berdirinya VOC dan keruntuhannya. Walaupun keruntuhannya cuma gua ceritakan sedikit. Mungkin kalian bisa baca lebih lanjut tentang VOC ini. Ada artikel yang ditulis oleh VS Gatra. Nanti linknya gua taruh di bawah. Dan juga kejadian setelah runtuhnya VOC ini pun terjadi kejadian menarik di negara Belanda. Gua bakal menceritakan di next video. Makanya jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info atau cerita menarik dari gua.
Okay, till next time and stay tuned to hear my story. Bye.